warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi, yaitu RDOWS. R adalah melihat dokumen regulasi, baik SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, melihat dokumen bukti implementasi. O adalah melakukan observasi atau melihat. B, melakukan wawancara. Dan S, meminta untuk dilakukan simulasi. Keempatnya tadi untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-267 yang akan membahas suplemen kesehatan vitamin E untuk daya tahan tubuh. Sebelum melihat video 267 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 266. Kita akan bahas informasi umum, apa itu suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain, bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Kita lihat gambar 1. Bagaimana suplemen kesehatan itu menjadi tambahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa tujuan penggunaan suplemen kesehatan? Penggunaan suplemen kesehatan tidak untuk mengobati atau menggantikan obat yang digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Penggunaan suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makan sehari-hari. Penggunaan suplemen kesehatan lebih ke arah memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit tertentu. Suplemen kesehatan yang mengandung vitamin dapat melengkapi kebutuhan zat gizi dan memperbaiki kekurangan zat gizi dalam suatu kondisi tertentu sehingga sistem imun dapat berfungsi optimal. Konsultasi pada dokter untuk memutuskan suplemen kesehatan yang tepat. Sobat sehat, silahkan lihat gambar 2 di video. Apa itu sistem imun? Sobat sehat bisa melihat gambar 3 di video. Ketika sistem imun atau daya tahan tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh dapat mengalami suatu penyakit sehingga dapat menyebabkan kematian. Memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah satu upaya dalam menghadapi COVID-19. Kita sekarang bahas informasi tentang vitamin E. Apa itu vitamin E? Kita lihat gambar 4 yang menunjukkan vitamin E ya. Vitamin E atau dikenal dengan alpha tocopherol merupakan vitamin yang larut dalam lemak dengan aktivitas antioksidan, ditemukan secara alami dalam beberapa makanan atau sebagai suplemen kesehatan. Kita lihat gambar 5 yang menunjukkan sifat dari vitamin E, kemudian gambar 6 yang menunjukkan beberapa contoh sumber dari vitamin E. Apa saja sumber vitamin E? Vitamin E secara alami terdapat dalam makanan sebagai berikut. Ada tauge, kemudian kuaci bunga matahari, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, margarin, dan minyak kelapa sawit. Berapa jumlah yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari? Angka kecukupan gizi atau AKG untuk orang Indonesia adalah sebesar pada laki-laki umur 10 sampai 12 tahun. Angka kecukupan gizinya adalah 11 mikogram per hari, setara 24,2 international unit per hari. Pada usia lebih dari 12 tahun, AKG-nya adalah 15 mg per hari.
setara 33 international unit per hari. Kemudian kita akan bahas angka kecukupan gizi atau AKG pada perempuan. Pada umur 10-64 tahun, angka kecukupan gizi pada perempuan adalah 15 mg per hari, setara 33 international unit per hari. Kemudian pada usia lebih dari 64, AKG-nya adalah 20 mg per hari, setara dengan 44 international unit per hari. Bagaimana vitamin E bekerja untuk daya tahan tubuh? Aktivitas vitamin E dalam sistem daya tahan tubuh tidak lepas dari aktivitas antioksidannya. Uji pada manusia dengan suplementasi vitamin E dosis tinggi menunjukkan peningkatan proliferasi limfosit, meningkatkan produksi IL-2, dan menurunkan produksi IL-6. Namun, beberapa penelitian tidak menunjukkan hal tersebut karena perbedaan dosis vitamin E yang digunakan, kadar vitamin E di dalam darah, usia subjek, dan metode penentuan kadar antibodi. Adakah peringatan atau perhatian pada konsumsi vitamin E? Di sini tidak boleh dikonsumsi melebihi dosis yang telah ditetapkan, yaitu 400 international unit, kecuali dalam pengawasan dokter, karena dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, karena mungkin dapat ditimbun dalam tubuh. Dan kita bahas tentang interaksi. Vitamin E memiliki potensi interaksi dengan beberapa obat atau herbal yang bersifat antikoagulan atau antiplatelet, misalnya warfarin, aspirin, ginkgo biloba, bawang putih, ginseng, sehingga dapat meningkatkan risiko perdarahan. Bagaimana aturan di Indonesia terkait vitamin E? Di Indonesia, batas minimal penggunaan vitamin E sebagai suplemen kesehatan adalah 400 international unit per hari. Klaim yang disetujui adalah vitamin E lebih kecil sama dengan 100 international unit sebagai suplementasi vitamin E membantu memenuhi kebutuhan vitamin E. Untuk vitamin E dengan dosis lebih besar sama dengan 100 international unit berfungsi sebagai suplementasi vitamin E, membantu memenuhi kebutuhan vitamin E, membantu memelihara kesehatan kulit. Sebagai informasi tambahan adalah bagaimana tips memilih produk suplemen kesehatan. Tips memilih suplemen kesehatan adalah dengan cek klik, melihat kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Lihat gambar 13 di video. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. O diambil dari corona, V dari virus, dan D disease atau penyakit. Proses pada COVID-19 secara rinci belum diketahui, namun secara umum proses penyakit karena virus corona adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar 14. Apa saja upaya untuk menghadapi COVID-19? Pertama, upaya memutus rantai penyebaran virus yang bisa dilihat pada gambar 15. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan daya tahan tubuh yang bisa dilihat pada gambar 16. Upaya untuk menjaga daya tahan tubuh sehat dilakukan melalui konsumsi makanan bergizi dan seimbang, istirahat cukup, olahraga, aktivitas fisik teratur, dan paparan cukup sinar matahari. Bila diperlukan, dapat menggunakan suplemen kesehatan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Konsultasi dengan dokter untuk penggunaan suplemen kesehatan yang tepat. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung penggunaan suplemen kesehatan untuk secara spesifik mencegah COVID-19. Demikianlah Sobat Sehat, di video 267 ini kita telah membahas suplemen kesehatan vitamin E berdasarkan buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19
yang dikeluarkan oleh BP POM bulan Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan dan khususnya membaca buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 tentang vitamin E yang dikeluarkan oleh BP POM Mei 2020. Kita akan bertemu di video 268 membahas tentang zinc atau ZN yang berasal dari buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 tentang zinc. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.